Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Didaktik dan Metodik. Langsung saja kami akan memperkenalkan para pemateri yang akan menjelaskan materi pendidikan multikultural di dalam tinjauan didaktik dan metodik. Pemateri yang pertama adalah Asep Jamaluddin, pemateri yang kedua Eva Waraatul Mutiah, dan pemateri yang ketiga Siti Maratus Solihah. Baik, kalian bisa menyimak presentasi dari kami. Di materi yang pertama, yaitu ada pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik. Untuk mengetahui lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan itu bisa diartikan adalah proses pengembangan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Di sisi lain, pendidikan juga diartikan transfer ilmu pengetahuan atau memindahkan ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultural itu secara etimologis, multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Jadi multikultural itu bisa diartikan adalah beragam kebudayaan atau tradisi. Lalu, jika digabungkan pendidikan multikultural ini, menurut James Banks, dia mendefinisikan pendidikan multikultural itu adalah sebagai sebuah ide yang menyatakan bahwa semua siswa tanpa memandang gender, kelas sosial, etnis, ras, atau budaya harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Argumen Banks tentang hal ini adalah bahwa beberapa siswa karena ras, jenis kelamin, atau kelas sosial memiliki kesempatan lebih baik untuk belajar di sekolah daripada siswa yang menjadi anggota kelompok lain yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Nah, itu adalah pendidikan multikultural. Sedangkan didaktik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni didaskein, yang berarti saya mengajar, atau ilmu mengajar, atau ilmu yang mempelajari dan memberi syarat-syarat umum yang diperlukan untuk memberi pelajaran dengan baik kepada murid atau orang lain. Kata didaktik juga berasal dari kata didaskein, yang artinya saya mengajar atau jalan pelajaran. Bahkan ada yang menyebutkan sebagai ilmu tentang mengajar dan belajar. Ilmu ini yang dimaksud adalah memberikan bagaimana cara membimbing kegiatan belajar murid atau peserta didik untuk bisa berhasil. Didaktik juga diartikan sebagai ilmu yang memberi uraian tentang kegiatan proses mengajar yang menimbulkan proses belajar. Didaktik mengandung dua macam kegiatan, yakni kegiatan mengajar dan kegiatan belajar, yang pastinya akan melibatkan baik murid maupun guru. Kedua-duanya aktif sehingga terwujud kegiatan mengajar dan kegiatan belajar bersama-sama agar proses belajar mengajar yang dimaksud membuahkan hasil yang diharapkan. Baik murid maupun guru perlu memiliki sikap, kemampuan, dan keterampilan yang mendukung proses belajar mengajar itu. Kegiatan belajar mengajar antara siswa dan guru yang dinamakan didaktik. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus bisa menarik minat dan memotivasi siswa. Didaktik adalah sebagian dari pedagogik atau ilmu mendidik. Didaktik juga digunakan dalam pendidikan formal yang dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, didaktik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu didaktik umum dan didaktik khusus. Didaktik umum memberikan prinsip-prinsip umum yang berhubung dengan penyajian bahan pelajaran agar anak dapat menguasai suatu pelajaran. Sedangkan didaktik khusus membicarakan tentang cara mengajarkan mata pelajaran tertentu yang mempunyai ciri khas tertentu
Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan multikultural dalam tinjauan metodik. Tadi kita sudah simak bersama-sama yang disampaikan pemateri sebelumnya, bahwasanya metodik itu adalah bagian dari diktatik yang terdapat di diktatik khusus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metodik. Metodik itu secara harfiah berasal dari kata metode atau metode, yang berarti suatu cara kerja yang sistematik dan umum seperti cara kerjanya ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Zakia Derajat, metodik adalah suatu cara dan siasat penyampaian materi pembelajaran tertentu terhadap siswa agar siswa tersebut bisa memahami, mengetahui, dan menguasai materi yang diajarkan. Jadi dari pengertian yang tadi, metodik itu adalah bagaimana caranya atau bagaimana siasat agar materi pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa itu bisa dipahami dan dimengerti oleh siswa tersebut, sehingga siswa bisa menguasai materi yang kita ajarkan. Seperti halnya diktatik, metodik juga itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama metodik umum, yang kedua metodik khusus. Metodik umum yaitu cara mengajar suatu materi secara umum atau secara garis besarnya. Sedangkan metodik khusus yaitu cara mengajar materi yang diuraikan sampai ke bagian terkecil. Nah, dari situ kita bisa pahami bersama, dan di situ juga sudah jelas bahwasanya metodik umum ialah cara penyampaian materi pembelajaran yang di dalamnya hanya disampaikan secara garis besarnya saja, atau bisa juga dikatakan penyampaian materi pembelajarannya itu hanya inti-intinya saja. Sedangkan kalau pengen lebih rinci harus mencari sendiri. Sedangkan metodik khusus yaitu penyampaian pembelajaran yang di dalamnya itu bukan hanya umumnya saja, bukan hanya intinya saja, tapi penyampaiannya itu secara mendetail, diuraikan sampai ke detail-detailnya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan ke pemateri yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah dasar dan fungsi didaktik dan metodik. Yang pertama terdapat aspek dasar didaktik. Aspek dasar didaktik terdapat 6 aspek. Yang pertama, tujuan atau pengajaran. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Asep tentang didaktik itu apa. Dalam proses pembelajaran atau pentransferan ilmu harus memiliki tujuan. Yang kedua, bahan atau materi pengajaran. Bahan atau materi pengajaran ini sangat diperlukan dalam aspek dasar didaktik. Yang ketiga, metode mengajar atau teknik yang dipakai untuk menyampaikan materi. Metode mengajar atau teknik disesuaikan oleh guru dalam menyampaikan materi tersebut. Disesuaikan bagaimana siswa ini dalam menerima proses pembelajaran itu, bagaimana disesuaikan. Yang keempat, pengajar atau yang disebut guru atau pendidik adalah orang yang menyampaikan materi atau menyampaikan ilmu kepada peserta didik, atau pengajar juga disebut juga dengan fasilitator. Yang kelima, pelajar atau peserta didik yang menerima ilmu. Yang keenam, terdapat bahan ajar. Selanjutnya ada aspek dasar metodik. Aspek dasar metodik ada 5. Yang pertama, rencana pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan oleh saudari Eva tentang arti metodik. Nah, sekarang aspek dasar metodik, yakni rencana pembelajaran. Yang pertama, rencana pembelajaran adalah aspek dasar dari metodik. Yang kedua, jalannya pembelajaran. Dalam suatu metode pembelajaran, maka harus tahu jalannya pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang ketiga, sikap dan gaya mengajar seorang guru. Yang keempat, bentuk pengajaran dan metode mengajar. Dan yang kelima, alat dan media yang dipakai oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran.
Fungsi didaktik bisa dilihat dari dua segi. Yang pertama segi ilmu dan yang kedua dari segi alat atau media. Fungsi didaktik dari segi ilmu. Ilmu didaktik merupakan cabang dari ilmu pendidikan yang sekarang sudah berkembang. Didaktik dipandang sebagai ilmu pendidikan yang diterapkan dan juga dipraktikkan, terutama di dalam proses pengajaran di sekolah. Yang kedua, fungsi didaktik dari segi alat atau media. Sebagai alat, didaktik berfungsi dalam lingkungan masyarakat, budaya, dan juga teknologi. Sedangkan fungsi dari metodik sendiri adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pengajaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.